Hello and welcome back to Dapot New Season. Nah, ini kenapa New Season? Ya, kita bisa lihat lah ya. Logonya baru, jadi artinya ini sebuah refreshment dari Dapot. Bagaimana formatnya akan berubah lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya dari historinya kita dulu mulai dari Sweet Banana Weeklist, itu semua musik kita coba cerita tentang musik, kita bahas tentang musik. Terus akhirnya berubah lagi menjadi weeklist. Awalnya weeklist by Sweet Banana, terus akhirnya Sweet Banana Weeklist. Terus abis itu berubah lagi menjadi Dapot Music and Talks. Bagaimana ada dua tipe episode, yaitu Talks dan juga musik. Nah, seperti kalian tahu, seperti layaknya radio. Tetapi karena Anchor atau Spotify for Podcaster itu sudah tidak bisa lagi memproduksi tipe episode seperti musik. Jadi ya mau nggak mau kita harus berubah lagi. Kita nggak bisa lagi bikin episode versi musik. Dan mereka juga sudah berintegrasi dengan Riverside. Oleh karena itu memanfaatkan Riverside juga, format dari Dapot ini berubah. Dan ya dulu di season sebelumnya di Euphoria, kalau misalnya kalian dengarkan, memang gue coba untuk mengupload video podcast di Spotify, tapi ternyata akhirnya nggak bisa karena satu dan lain hal. Jadi akhirnya mungkin kalian yang dengar bingung kok katanya ada video podcastnya tapi ternyata enggak gitu. Jadi hanya audio aja di Spotify. Nah, untuk season baru ini gue akan mencoba masuk ke dunia yang lain, yaitu YouTube. Jadi video podcastnya itu akan masuk ke YouTube. Dan audionya tetap ada di Spotify, ada di Apple Podcast, ya you name it lah, segala macam platform untuk podcast itu kalian bisa dengerin di situ. Gitu ya. Tapi ya videonya mungkin sementara ini mungkin ada di YouTube aja. Dan ini akan menjadi satu channel baru di YouTube gua yang akan gua upload si Dapot ini, podcast ini gitu. Oke, untuk episode pertama kita bahas apa ya? Kayaknya yang lagi happening aja kali ya, karena seperti layaknya Dapot episode talks yang kemarin juga kita yang lagi happening juga kita akan bahas. Dan yang lagi berjalan sekarang, yang lagi berlangsung sekarang adalah Olimpiade Paris 2024. Olimpiade Paris 2024 menurut gua nih sebagai satu statement, opening statement ya, kayaknya gaungnya kalah sama Tokyo 2020 deh. Meskipun Tokyo itu diundur 1 tahun karena COVID, tapi kayaknya hype-nya lebih dapat Tokyo 2020. Gua nggak tahu kenapa. Ya nggak ngerti ya. Mungkin karena di Asia itu multi event itu sebagai satu hal yang besar, lebih wah gitu ya daripada mungkin di negara-negara lain, di benua lain itu maksudnya. Tapi gue nggak begitu mendapatkan hype-nya sih di Paris 2024 ini. Beberapa artikel mungkin muncul untuk membahas bagaimana logo dari Paris 2024 yang memang ya kita tahu filosofinya apa, tapi apa yang diterjemahkan di logo itu mungkin menjadi banyak interpretasi dari orang-orang. Salah satunya yang paling terkenal adalah logo itu mirip Mary J. Blige. Ya nggak salah sih, dengan siluet Mary J. Blige itu dengan rambutnya yang ikonik itu ya. Tetapi ya mungkin itu menjadi salah satu ini juga, salah satu false promo juga yang bisa mengatakan oh ini Paris 2024 ini ada Olimpiade loh, Summer Olympics gitu. Lalu kesini banyak juga orang yang tidak tahu kapan Olimpiade itu mulai.
Officialnya tanggal 26 kemarin pas grand opening. Tapi 2 hari sebelumnya seperti biasa cabang olahraga sepak bola duluan 2 hari sebelum. Itu juga eh, tidak ada apa ya iklan yang terlalu wah gitu ya, kecuali mungkin dari MTech Group. Kalau di Indonesia mereka yang memegang hak siar Olimpiade tahun ini. Dan kalau kalian mau nonton di TV bisa di SCTV, di Indosiar, di channelnya mereka, channelnya MTech Group. Dan kalau mau lihat yang lebih lengkapnya dan lebih spesifik satu cabang dengan cabang yang lain, itu ada di video.com. Kalian bisa lihat, misalnya kalian lebih suka archery, atau juga badminton, atau surfing, atau berkuda mungkin, equestrian, dan juga apa ya yang skateboard. Nah, itu semua ada di video. Jadi mereka menyediakan 14 channel kalau nggak salah. Itu belasan channel yang bisa kalian pilih secara live dan juga on demand. Bagaimana mereka menyediakan seluruh pertandingan di Olimpiade hanya di video gitu. Bukan iklan ya, tapi memang di video gitu loh. Lalu ngomong-ngomong soal Olimpiade Paris 2024, ada pro, ada kontra gitu ya. Kita mulai dari apa dulu kali ya? Pro aja ya, pro. Terutama di opening ceremony kali ya. Apa yang gue suka dari opening ceremony adalah bagaimana Celine Dion, kita bisa lihat Celine Dion lagi setelah dia berjuang melawan penyakitnya, yaitu satu penyakit langka ya, autoimmune disease yang membuat dia kaku gitu ya, dan membuat dia susah lagi untuk bernyanyi. Tapi bagaimana kita bisa lihat dia di atas Menara Eiffel bernyanyi untuk Olimpiade dan dilihat seluruh dunia, itu menjadi satu hal yang ya mengharukan lah ya, kalau misalnya kita tahu ceritanya dia gitu. Jadi satu hal yang ya membanggakan juga buat warga Prancis bahwa Celine Dion masih bisa ikut serta di dalam Olimpiade 2024 Paris ini. Lalu hal positif lain yang mungkin gue suka adalah bagaimana cara dan dari mereka untuk membuat sebuah opening ceremony yang beda dengan yang lain. Kita tahu bagaimana si Olimpiade ini, Olimpiade Paris ini atau Prancis lah pada umumnya terkenal dengan kreativitasnya, bagaimana seninya di situ ya kan. Nah, kontingen masuk secara defile biasanya kan, kalau ya kita lihat contoh mungkin Asian Games 2018 di Jakarta, bagaimana semua atlet itu masuk dari satu pintu stadion berkumpul di tengah lapangan sepak bola. Itu tidak terjadi di Paris karena mereka menggunakan Sungai Seine dan kapal untuk mengantarkan kontingen masing-masing negara untuk diperkenalkan. Itu menjadi satu hal yang luar biasa unik. Terus bagaimana mereka sayangnya hujan, tapi menurut gue itu karena mereka berkonsepnya di malam hari gitu, ujungnya itu ada di malam hari, jadi menurut gue satu ya nature sign buat mungkin nature mendukung ya, tapi agak kebanyakan gitu hujannya, tapi memunculkan kesan gloomy yang lebih gitu ya dari opening ceremony ini. Tapi itu beberapa ada kesalahan teknis ya, yang bagaimana kameranya itu banyak airnya gitu, mungkin tidak cepat untuk ditangani, tapi overall satu pertunjukan yang oke sih menurut gua, oke gitu ya, karena ada beberapa kontroversi juga. Salah satunya adalah dari opening ceremony juga, bagaimana sebuah kelompok gitu yang memerankan sebuah karakter, beberapa karakter itu dirasa dan dinilai melecehkan kaum tertentu. Itu gua akan masuk into deep ke situ, tetapi mungkin cara berekspresi mereka, cara mereka
Ya kita tahu ya gimana secara umum Eropa memang negara-negaranya lebih bebas gitu dalam melakukan ekspresi. Jadi mungkin ini adalah sebuah ekspresi yang kebablasan gitu ya, menyinggung satu kaum tertentu. Tapi eh ya akhirnya kita tahu lah bagaimana ini adalah Perancis gitu. Dan juga ini ya, apa namanya, satu hal yang kontrak lagi mungkin dari apa namanya, promonya tadi gue udah bilang ya dari awal. Sepertinya promo di, nggak tahu, mungkin di sana beda kali ya, tapi kalau di sini khususnya di Asia kayaknya Olimpiade nggak ada gaungnya gitu, beda dengan Piala Eropa mungkin kemarin, eh, Euro kemarin, atau juga Piala Dunia Qatar mungkin. Meskipun Piala Dunia Qatar tidak seheboh Piala Dunia Rusia, tapi maksudnya pecinta bola tuh menunggu-nunggu gitu loh. Kalau yang ini biasanya kita menunggu-nunggu Olimpiade Summer Olympic ini karena kan membela nama negara juga gitu dan multi event pula gitu. Dan jadi kita bisa melihat semua cabang itu berlomba-lomba menjadi nomor satu di situ. Tapi ya gua belum dapat sih bagaimana promonya mereka di sana, tapi sangat disayangkan aja gitu. Lalu kita bahas apa ya? Oh, yang unik-unik kali ya. Yang unik-unik yang gua dapat sampai saat ini, di mana eh, beach volleyball itu dilakukannya, backgroundnya adalah Menara Eiffel. Itu menjadi satu hal yang ikonik juga, bagaimana mereka menempatkan satu venue di tempat yang ikonik gitu. Jadi mereka menjadi satu hal yang memorable bagi para atlet dan juga bagi para penonton yang nonton di sana gitu. Terus ada juga, kalau kalian perhatikan, adalah logo setiap eh, olahraga, cabang olahraga. Gitu. Kemarin gue sempat lihat basket itu ada logo ini. Mereka bikin kayak segi empat gitu. Ada lapangan basketnya dan ada bola basketnya gitu ya. Terus kalau skateboard ada venue skateboardnya, terus ada juga gambar skateboardnya gitu. Begitu juga dengan yang cabang olahraga yang lain. Nah itu satu creativity yang menurut gua patut diapresiasi karena setiap cabang itu mempunyai hal yang unik gitu ya. Lalu hal unik lainnya adalah ada satu cabang yang mainnya nggak di Paris. Meskipun judulnya ini adalah Olimpiade Paris 2024. Ya, mungkin kayak Jakarta Palembang gitu ya. Ada yang main di Palembang. Tapi ini enggak. Enggak sedekat Palembang. Jadi ada satu cabang olahraga yang venue-nya nggak bisa di Paris. Dan akhirnya harus dipindahkan. Ini adalah cabang surfing. Cabang surfing ini akan dilangsungkan atau sudah berlangsung ya sekarang di Kepulauan Tahiti. Pulau Tahiti ini memang apa namanya, si Prancis gitu ya, bagian dari Prancis gitu. Tapi ini ada 10.000 miles jauhnya dari Paris. Jadi ini satu hal yang unik karena ya mungkin keterbatasan venue di Paris juga gitu yang tidak memungkinkan bahwa mereka akan menyelenggarakan surfing di situ gitu. Jadi akhirnya dipindahkanlah ke Tahiti. Nah di Tahiti sendiri Olympic Athlete Village iya Athlete Village-nya itu, jadi wisma atletnya lah ya, wisma atletnya di sana itu bukan di kepulauannya, bukan, tapi di sebuah kapal besar yang menampung seluruh kontingen negara-negara yang ikut surfing. Jadi mereka tidur di tengah lautan. Jadi untuk memudahkan surfing ini berjalan, jadi mereka ada di laut. Gitu. Jadi begitu apa kompetisinya berlangsung ya mereka nggak jauh-jauh amat gitu dari darat, harus nyebrang lagi gitu. Jadi ini salah satu yang menarik ya, bagaimana surfing ini diadakan di Tahiti gitu. Lalu apa lagi ya yang menarik dari Olimpiade 2024? Oh, fashionnya mungkin ya. Kita bahas fashionnya.
Olimpiade menjadi satu ajang di mana fashion designer itu berlomba-lomba ini bikin satu kreasi yang bisa dipertontonkan ke dunia. Kalau di Olimpiade 2024 ini, salah satu yang menarik perhatian gue adalah baju atau apa namanya kreasi yang dibikin oleh Mongolia. Kita lihat bagaimana atlet-atlet Mongolia itu menjadi elegan sekali dengan bajunya mereka dan rapi sekali. Terus Indonesia juga sebenarnya menonjolkan keindonesiaannya gitu ya, lewat karyanya Mas Didit gitu. Kalau yang gue baca, Mas Didit ini merepresentasikan bagaimana Raden Saleh itu yang berkelana ke Eropa dulu, sehingga lukisan-lukisannya itu sekarang ada di Rijksmuseum, ada di Louvre gitu ya. Jadi bagaimana seorang Indonesia yang berkelana ke Eropa, dan ini diterjemahkan sama Mas Didit ke pakaian-pakaian yang luar biasa cantik juga. Kalau yang perempuan ada kebaya merah putih, kalau yang apa namanya yang laki-laki itu ada belangkonnya gitu, dan ada strip merah putih di sini, dan itu menurut gue sih cukup menarik ya, dan apa namanya sangat Indonesia sekali gitu. Jadi background story-nya dapat, history-nya dapat, dan kreativitasnya juga top banget gitu untuk sebuah apa namanya sebuah opening seremoni bagaimana memperkenalkan Indonesia ke dunia gitu. Karena biasanya kan hanya jaket dari apparel aja gitu kan, itu biasa. Tapi ini diperhitungkan ya, mungkin karena Paris juga kali ya, kota fashion juga gitu, jadi effortnya lebih lah gitu. Nah, dari berbagai negara yang mempunyai effort lebih itu, ada satu negara yang nyeleneh. Mereka memang terkenal dengan casualnya gitu ya. Ada satu negara namanya Amerika Serikat, apa kalau nggak salah ya. Mereka bekerja sama dengan Ralph Lauren, ya kita tahulah desainer terkenal di sana. Begitu gue lihat waktu itu mereka merencanakan akan memakai satu jas dari Ralph Lauren itu, wah top banget. Maksudnya biasa sih, tapi maksudnya jasnya tuh bagus gitu, dengan logo Ralph Lauren, terus itu ada bendera Amerika, bla bla bla, terus dengan kemeja dan dasi gitu ya. Dan terutama yang beda adalah flag bearer-nya, itu salah satunya adalah LeBron James, yang kalau atlet-atlet lain itu kayaknya navy atau dark blue gitu ya. Kalau LeBron James itu putih jasnya, beda sendiri dia. Itu cakep juga. Tapi yang mencengangkan adalah terusannya atau bawahannya. Mereka pakai jeans, blue jeans. Kalau kita lihat Mongolia dengan elegan apa segala macam, Amerika datang dengan casual pakai sepatu pakai jeans jas, jeans dan sneakers, dah kelar. Itulah Amerika gitu. Jadi negara-negara itu berlomba-lomba dengan yang wah elegan apa segala macam. Amerika datang casual, jadi gue mau main di sini, udah gitu doang. Kesannya begitu. Ya itu adalah satu ini ya, satu apa namanya trik atau ya hal unik yang bisa dilihat dari segi fashion gitu ya. Lalu kalau misalnya kita bicara tentang tim Indonesia di Olimpiade kali ini, mereka cuma menurunkan 29 atlet. Yang sebagian besar adalah atlet bulu tangkis seperti biasa. Tetapi menurut gue sih ya peluang Indonesia agak gimana ya, agak mungkin tidak seperti Tokyo 2020 kemarin gitu ya. Peluang kita mempertahankan medali agak berat sih menurut gua, terutama di cabang jagoan kita yaitu bulu tangkis. Bukannya apa, maksudnya gua mendukung, tetapi prestasi selama setahun kebelakang road to Olympic itu kita bisa lihat bagaimana prestasi dari atlet-atlet kita itu tidak konsisten gitu. Bagus, maksudnya ada yang sampai semifinal, final, ada bahkan juara All England gitu ya. Tapi
ketidakkonsistenannya itu terasa sekali gitu. Bagaimana setelah misalnya mereka juara All England, besoknya harus gugur di sebelum semifinal gitu. Jadi terlalu gapnya terlalu jauh gitu, ketidakkonsistenannya gitu. Mungkin kalau dilihat dari peluang lain, dari cabang lain maksud gue menjagokan Eko Yuli untuk meraih medali emas karena mungkin ini adalah Olimpiade terakhirnya Eko Yuli, dan dia juga penasaran bahwa dia tidak pernah mendapatkan emas di Olimpiade gitu. Jadi mungkin ini menjadi satu pesta perpisahan yang oke banget buat Eko Yuli mendapatkan emas di Paris 2024. Dan mungkin satu cabang lagi speed climbing kali ya, panjat tebing, dimana kita beberapa kali di kejuaraan dunia itu menjadi juara dunia, dan mau itu putra atau putri. Dan ini mungkin bisa menjadi satu statement juga bahwa cabang olahraga ini mungkin bisa diperhatikan lebih oleh pengurusnya gitu ya. Jadi ini satu apa ya? Sebenarnya mereka menjadi juara dunia itu udah menyentil sih sebenarnya bahwa mereka itu ada gitu. Jadi jangan dikesampingkan seperti cabang olahraga tradisional lainnya gitu ya. Dan satu lagi yang mungkin di luar kebiasaan bahwa kita sudah mempunyai satu atlet yang tembus ke senam artistik, dan itu gue lupa namanya. Ada satu perempuan yang masuk ke situ, atlet perempuan kita, dan itu menjadi satu hal yang luar biasa karena selama ini belum ada senam artistik dari Indonesia. Dan yang ngomong soal medalinya itu katanya ada campuran dari iron atau besinya si Eiffel. Jadi Eiffel itu kan di restorasi gitu ya. Bongkahan si besinya itu mereka masukkan ke medali, tiap-tiap medali gitu ya, medali emas, perak, perunggu gitu. Jadi mereka mempunyai satu kenang-kenangan lah ya dari Paris, yaitu besinya si Eiffel itu. Jadi medalinya semakin berharga karena ada satu elemen yang mungkin tidak semua orang punya gitu. Lain-lainnya mungkin ya karena masih berlangsung, gue juga nggak bisa banyak berkomentar. Tapi at least ya kita dukung lah atlet-atlet kita berlaga. Kalian bisa tonton di platform digital, juga di televisi digital. Mudah-mudahan kita bisa membawa pulang medali emas, meneruskan tradisi emas kita, mau dari cabang apapun itu. Dan ya semoga olahraga kita juga bisa didukung lebih lagi sama pemerintah. Jadi kita bisa berbicara lebih banyak di olahraga. Oke, ini aja mungkin episode pertama di new season-nya dapat. Kita ketemu lagi di season berikutnya. Season berikutnya amat. Episode berikutnya gitu ya. Sambil gue mencari format yang tepat untuk dapat ditayangkan di mana. Jadi gue ulang sekali lagi. Jadi mungkin versi audionya kalian bisa dengarkan di Spotify, di Apple Podcast, di mana-mana platform podcast kalian yang kalian suka. Terus juga versi videonya akan gue masukin ke YouTube di channel gue gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ini ya berlanjut terus. Oke? Yeah, that's all. See you guys. Bye-bye.